apa ya? Hari Senin bahasa Inggrisnya apa? Oke, betul, hari Senin bahasa Inggrisnya Monday. Oke, sebelum memulai pelajaran, hari ini anak-anak mau menyanyikan lagu apa? Lagu daerah atau lagu nasional apa? Oke, hari ini kita menyanyikan lagu Ampar-Ampar Pisang dari Kalimantan Selatan. 1, 2, 3. Ampar-ampar pisang, pisangku belum masak, masak sabigi diurun bari-bari, mangga lepok, patah kayu bengkok, bengkok dimakan api, apinya jangan culupan, bengkok dimakan api, apinya jangan culupan. Yeay. Suara ular. Hari ini kita membaca surah pendek apa ya? Ya, hari ini kita membaca surah Al-Ikhlas. Duduk yang rapi semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Amin. Oke, sebelum memulai pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar belajar kita hari ini bisa berjalan dengan lancar. Oke, suara ular. Satu jari kanan, satu jari kiri, digabung jadi dua, jadilah jembatan panjang. Dua jari kanan, dua jari kiri, digabung jadi empat, jadilah kamera cekrek. Tiga jari kanan, tiga jari kiri, digabung jadi enam, jadilah menara tinggi. Empat jari kanan, empat jari kiri, digabung jadi delapan, jadilah kelinci lompat. Lima jari kanan, lima jari kiri, digabung jadi 10. Marilah berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Oke, hari ini kita akan belajar tentang zikir setelah sholat. Anak-anak sudah mulai belajar sholat ya semuanya. Jangan lupa selalu menunaikan ibadah sholat 5 waktu. Oke, sebelum mulai pelajaran, pos pandu kita semua anak yang hebat. Materi yang pertama yaitu tentang doa setelah sholat fardu. Nah, setelah berzikir, Pak Ahmad memimpin doa. Ketika Pak Ahmad berdoa, jamaah mengucapkan amin secara serentak. Pak Ahmad berdoa dengan khusyuk. Para jamaah mengikuti dengan sungguh-sungguh. Bagaimana sikap kalian ketika mengikuti doa? Apakah kalian juga mengucapkan lafal amin? Doa apa saja yang dibaca Pak Ahmad? Apakah kalian juga berdoa setelah sholat fardu? Doa apa saja sih yang bisa kalian baca ketika kalian sesudah sholat fardu? Nah, yuk mari kita berdoa seperti doa yang dibaca Pak Ahmad ya. Doa yang pertama yaitu doa untuk kedua orang tua. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Yang artinya, ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku, dan sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangiku waktu kecil. Doa yang kedua yaitu doa memohon ampun untuk kaum muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma firli muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Yang artinya, ya Allah, ampunilah dosa orang muslimin dan muslimat, orang mukmin dan orang mukminat, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal dunia.
Doa yang ketiga yaitu doa kebaikan dunia dan akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Yang artinya, ya Tuhanku, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan jauhkanlah kami dari siksa api neraka. Semua orang tentunya mempunyai keinginan, dan semua orang niscaya mengharapkan keinginan itu tercapai. Agar keinginan itu tercapai, kita harus berusaha. Selain berusaha, kita harus berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bagaimana sih cara untuk berdoa? Orang yang berdoa berarti sedang berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, meminta agar keinginannya terwujud. Oleh karena itu, orang yang berdoa harus mengetahui tata cara berdoa. Adapun tata cara berdoa secara yaitu bersih dan suci dari kotoran najis dan hadis. Memulai berdoa dengan ta'awud, hamdalah dan sholawat. Mengangkat kedua tangan dan mengusapkan ke wajah setelah berdoa. Berdoa dengan khusyuk dan penuh keyakinan bahwa permintaan akan dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menggunakan lafal-lafal doa yang terdapat dalam Al-Quran, hadis, atau doa-doa yang diajarkan oleh para ulama. Jika berdoa sendiri, melantunkan doa dengan suara yang lemah lembut. Jika imam memimpin doa, melantunkan doa dengan suara yang dapat didengar jamaah. Para jamaah mengamini doa dengan serentak. Dan yang terakhir mengakhiri doa dengan sholawat atas Nabi Muhammad SAW. Halo anak-anak, selamat siang. Masih semangat semua kan? Nah, di sini Ibu akan melanjutkan materi dari Ibu Fariska. Nah, apakah kalian masih semangat untuk menerima materi dari Ibu? Nah, sebelum menerima materi dari Ibu akan memperkenalkan Ibu terlebih dahulu. Apakah ada yang sudah kenal dengan Ibu? Jika belum, Ibu akan memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Nah, di sini Ibu bernama Eka Airin Rahmawati, bisa dipanggil Eka. Nah, saya akan melanjutkan materi dari Ibu Fariska. Nah, ada yang tahu materi apa yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini? Guys. Nah, materi yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini yaitu bacaan zikir setelah sholat fardu. Ada yang sudah tahu apa saja bacaan zikir setelah sholat fardu? Nah, jika belum tahu, Ibu akan menjelaskan apa pengertian zikir terlebih dahulu. Nah, ayo simak Ibu dan perhatikan ya. Nah, sebelumnya Ibu akan menjelaskan kata-kata zikir. Kata zikir menurut bahasa artinya ingat, sedangkan zikir menurut pengertian syariat adalah mengingat Allah. Nah, dengan maksud untuk mendekatkan diri kepada Allah, zikir biasanya kita lakukan setelah sholat. Nah, tentunya setelah sholat fardu ya, kita harus zikir kepada Allah. Nah, apa saja bentuk-bentuk bacaan zikir? Yang ke satu ada istighfar, yang kedua ada tasbih, yang ketiga ada tahmid, yang keempat ada takbir dan tahlil. Nah, apa sih bunyi istighfar itu? Istighfar yaitu yang berbunyi Astaghfirullahaladzim, yang artinya aku minta ampun kepada Allah yang Maha Agung. Nah, bisa dibaca mulai dari 3 kali, 7 kali, dan seterusnya, sebanyak-banyaknya ya. Nah, yang kedua bacaan tasbih. Bacaan tasbih yaitu bacaan yang berbunyi Subhanallah,
yang artinya Maha Suci Allah. Nah, bacaan tasbih ini biasanya dibaca setelah membaca istighfar. Bacaan zikir selanjutnya yaitu tahmid. Tahmid yang berbunyi Alhamdulillahirabbil alamin, yang artinya segala puji bagi Allah. Nah, bacaan zikir setelah tasbih itu ialah tahmid. Nah, sedangkan bacaan tahmid selanjutnya yaitu takbir yang berbunyi Allahu Akbar, yang artinya Allah Maha Besar. Nah, yang terakhir yaitu La ilaha illallah. Bacaan apa? Yaitu bacaan tahlil, yang artinya tiada Tuhan selain Allah, tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Nah, setelah membaca istighfar, tasbih, tahmid, takbir, dan tahlil, kita melengkapinya dengan membaca La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, yang artinya apa? Ada yang tahu? Yang artinya yaitu tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, tiada sekutu baginya, dia memiliki segala kerajaan dan pujian, dan dia maha berkuasa atas segala sesuatu. Nah, dari sini dulu ada yang ditanyakan atau tidak? Jika tidak, ibu akan melanjutkan materi zikir setelah sholat yang lainnya. Nah, jika ada yang tanya, silahkan angkat tangan terlebih dahulu dan menyebutkan namanya, lalu menyebutkan pertanyaannya ya. Jika tidak ada yang bertanya, ibu akan melanjutkan ya. Nah, tetapi ada macam-macam susunan atau rangkaian zikir setelah sholat. Yang pertama tadi kan ada apa saja? Tasbih, ada istighfar, ada tahmid, ada tahlil, dan sebagainya. Nah, tetapi di sini juga ada yang menyebutkan pertama-tama membaca istighfar 3 kali. Yang kedua membaca bacaan yang berbunyi Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta dzal jalali wal ikram. Nah, yang selanjutnya ada bacaan juga Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jalali minkal jalal. Nah, selanjutnya ada juga membaca subhanallah sebanyak 33 kali. Dilanjut membaca alhamdulillah sebanyak 33 kali. Lalu membaca Allahu Akbar sebanyak 33 kali. Dan yang terakhir membaca La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah, dari sini materi yang dapat dijelaskan dari ibu ya, semoga bisa bermanfaat dan barokah dan bisa diterapkan untuk kalian semua di saat setiap setelah sholat fardu. Perkenalkan, nama saya Risma Ayu Hairunisa, NIM 12205193036 dengan absen 17. Di sini saya akan menjelaskan dari kesimpulan dan bagian penutup. Kesimpulan dalam materi kali ini yaitu zikir dan doa adalah dua hal yang saling berhubungan. Zikir sebagai sebutan dan ingatan kepada Allah merupakan pendahuluan doa. Orang dapat berdoa bila ia menyebut nama Allah dan ingat kepadanya, yang merupakan tujuan kepada siapa yang memanjatkan doa. Dengan mulut dan hati yang berzikir, diharapkan orang yang berdoa tergerak melakukan perbuatan yang sesuai dengan kehendak nama yang ia sebut dalam zikir. Dalam berdoa dan berzikir terdapat adab, tata cara, dan syarat-syaratnya. Dan ternyata ada hal-hal yang dapat menghambat terkabulnya doa seperti makan yang tidak halal. Terdapat hal-hal
yang terlalang dalam doanya serta berprasangka buruk kepada Allah. Setelah mengetahui hal-hal mengenai doa dan zikir, sebaiknya kita melakukan doa dan zikir dengan benar, memenuhi adab dan tata caranya serta syarat-syarat. Insya Allah doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikut tadi adalah kesimpulan dari materi kali ini. Sekian video dari kelompok 5. Kami ucapkan terima kasih dan mohon maaf jika ada kesalahan kata. Wassalamualaikum.